Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita, sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, tiada satupun manusia yang dapat memindahkan dia dari kesesatannya kecuali Allah Jalla Jalaluh. Sampai kalaupun itu orang yang kita cintai. Kita berharap anak-anak kita berharap keluarga kita, kerabat kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang usaha demi usaha sudah dilakukan, tapi tetap orang itu tidak berpindah dari kesesatannya. Karena memang hidayah adalah hak milik Allah semata. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau Muhammad alaihi salatu wassalam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hambanya tidak boleh berhenti memohon petunjuk kepada Allah Jalla Jalaluh. Nabi senantiasa berdoa mengatakan, Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk oleh. Dan dalam setiap solat kita tidak pernah berhenti. Bahkan tidak sah solat seorang hamba tanpa dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dia esa dan tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah, yang konsekuensinya kita harus taat kepada beliau. Kita patuh kepada perintah beliau. Kita tinggalkan larangannya. Kita percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita tidak boleh bersyariat kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Yang menjadi ukuran kebaikan seseorang bukan sekarang, tapi tatkala kita mati. Maka Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga tuh takwa kalian, jaga keislaman kalian, jaga keimanan kalian sampai mati. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa.
Kita nih semua yang ada di masjid ini, kita semua yang ada di Surabaya, kita semua yang ada di muka bumi ini, yang jumlahnya miliaran, itu dari satu jiwa, dari Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan dari Adam pasangannya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari keduanya Allah tebarkan umat manusia, lelaki dan wanita yang banyak sekali. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Dan jagalah jangan memutuskan tali silaturahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Kita selain bertakwa, kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Tidak berucap kecuali kebenaran. Kadangkala kebenaran itu membuat kita disiksa oleh orang. Kadangkala kebenaran itu membuat kita dikucilkan oleh manusia. Tapi katakan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Apa yang Allah akan berikan kepada kita? Niscaya Allah akan perbaiki bagi kalian amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kalian akan Allah ampuni. Dan barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah manusia yang sukses dengan kesuksesan yang besar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini jemaah? Siapa yang mau jawab? Masya Allah. Tanggal 17 Dzulhijjah, betul? Masya Allah. Hari apa hari? Hari Ahad. Bukan malam Senin. Barakallahu fiikum. Nah, malam ini malam Senin. Besok itu termasuk hari yang disyariatkan kita berpuasa. Hari tempat diangkatnya amal perbuatan kita. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Dzulhijjah, masuk ke bulan Muharram. Tapi 2 bulan ini adalah bulan haram yang kita diperintahkan untuk mengagungkan bulan-bulan suci itu. Hari ini kita akan mengkaji tentang salah satu permasalahan yang penting buat diri kita. Kita ini kadang-kala kalau dokter yang ngomong percaya. Berapa banyak orang meninggalkan soto babat. Ente kenapa nggak makan soto babat? Zek. Allah, kata dokter kolesterol. Kata dokter, dia tinggal. Ketika dokter mengatakan jangan makan melinjo. Kenapa? Asam uratnya bisa kumat. Dia nggak makan. Banyak pantangan-pantangan yang dokter sampaikan, kita percaya. Dan kita tahu, ketika hal itu membahayakan kita, kita akan tinggalkan. Walaupun kadangkala godaan mata nggak kuat. Ya Allah, anak nggak kuat kalau melihat daging kambing. Daging kambing halal, jamaah. Nah, nggak ada yang mengharamkan. Tapi kadangkala orang itu hati-hati. Ada yang habis makan daging kambing langsung ke UGD. Kenapa? Stroke-nya kumat. Betul. Ada orang yang lagi makan terus makan sampai lupa. Tahu-tahu ambulan datang. Kenapa? Selesai. Dia masuk ke ruang gawat darurat. Kalau itu urusan dunia, kita berhati-hati. Kita menjaga diri supaya tubuh yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendampingi kita sampai kita tua. Kita tidak ingin tua dalam kondisi sakit. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah, wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dikembalikan kepada umur yang rendah, yang akhirnya orang itu pikun, yang kadangkala dia tua membuat repot orang banyak. Kita nggak ingin. Kita berusaha menjaga kesehatan kita. Namun seharusnya ada yang perlu kita jaga lebih ketat lagi, yaitu agama kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada perkara-perkara yang merusak agama kita. Seorang yang agamanya kuat bisa rusak apabila dia tidak menjaga diri dari perkara-perkara tersebut. Dan agama ini pegangan hidup kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau senantiasa berdoa mengatakan, Allahumma
aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku yang dia merupakan pegangan semua urusan. Orang kalau masih agamanya baik, insya Allah dijaga sama Allah. Tapi kalau sudah agamanya rusak, antum akan lihat orang itu. Gak halal, gak haram dia tidak pikirkan. Ma'ruf dan mungkar, na'udzubillah min dzalik. Ana dapat cerita yang membuat hati ini miris. Ada orang yang sudah haji berkali-kali, tapi dia itu kalau masuk ke sebuah kafe, bukan kafe, tempat maksiat, itu kafenya ditutup hanya untuk dia. Suruh keluar semua pelanggan. Dia sudah sewa kafe. Padahal orang itu haji berkali-kali, tapi ada sesuatu yang menjadi penyakit di dalam dirinya sehingga rusak agama dia. Hari ini kita akan membicarakan dua penyakit yang benar-benar merusak agama seorang orang yang beragama. Kalau orang nggak beragama jangan ditanyakan. Yang agamanya kuat saja, yang mungkin dia punya hafalan Al-Quran, yang mungkin dia Masya Allah sholat berjamaah di masjid, dia senantiasa bersedekah, puasa, agamanya bagus, tapi gara-gara dua penyakit ini bisa rusak agama dia. Apalagi orang yang sholatnya jarang, yang mungkin sholat hanya Senin Kemis. Ada orang yang Masya Allah sholat, alhamdulillah sholat, kecuali subuh. Ada yang seperti itu, alhamdulillah. Ada yang sholat, bapak sholat, alhamdulillah. Saya kalau sholat Id selalu ikut. Sholat Id, sholat hari raya saja. Dan ini kita lihat di negeri kita. Tidak sedikit manusia tatkala azan Jumat dikumandangkan, dia masih seliweran di pinggir jalan. Muslim. Tapi mana agamamu sebagai seorang muslim? Apa dua penyakit itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini seorang sahabat yang memiliki kisah yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang kenal sama Ka'ab bin Malik? Anak kasih hadiah. Masya Allah. Fadhal. Sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Kenapa dia nggak ikut perang Tabuk? Dia nggak punya alasan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirimkan. Ini Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Nabi bersama dua temannya, dia bertiga tidak ikut perang Tabuk. Kenapa nggak ikut perang? Nggak ada alasan. Yang menyebabkan dia tidak ikut perang adalah taswif, menunda-nunda. Nanti aku berangkat. Rasulullah SAW udah pada berangkat sama para sahabat. Dia lagi di kebun kurmanya, Masya Allah, sama bininya, sama kurma yang lagi matang, musim panas pada waktu itu. Dia dalam hati ingin berangkat. Aku akan berangkat. Dia siap-siap makan. Aku akan berangkat. Sampai pasukan Nabi pulang dari Tabuk. Sallallahu alaihi wasallam. Dia masih ingin berangkat. Nah, ini taswif jamaah. Berapa sering kita menunda-nunda taubat, menanti sampai terakhir nggak terjadi yang namanya taubat. Ka'ab bin Malik sampai datang Rasulullah SAW dan dia ngomong, aku nggak punya alasan. Cuma aku ngomong mau berangkat tapi nggak jadi berangkat. Akhirnya dia diboikot. Tidak diajak berbicara sampai dia salam kepada Rasulullah SAW. Kata Ka'ab, aku nggak tahu Nabi menjawab salamku atau tidak. Sampai pada akhirnya setelah 40 hari kira-kira disuruh berpisah dengan istrinya. Dia bingung, dia tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa aku ceraikan istriku? Kata dia enggak. Oh, pisah aja sama dia. Ditaruh di rumah orang tuanya istri. Suatu hari Ka'ab bin Malik, lihat bagaimana seorang sahabat yang dididik keimanannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada surat datang dari Raja Syam, Ghassasin. Raja ini kirim surat, aku dengar kalau temanmu itu sudah tidak mau sama engkau. Sudah, dia meninggalkan, mengucilkanmu, kata dia. Kau kalau mau gabung sama kita, kita tunggu. Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Itu surat. Dia jalan di pasar, ada orang yang lagi masak atau apa, dia masukkan ke sana, dibakar itu semua, agar hatinya tidak tergoda.
Setelah 50 hari Allah mengatakan wabaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas jadi sempit buat dia. Salah satunya Ka'ab. Gara-gara satu dosa dia lakukan. Jadi sempit buat. Akhirnya Allah menerima taubat mereka. Ka'ab bin Malik meriwayatkan sebuah cerita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf li dinihi. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar. Dua serigala lapar dikirim di kandang kambing. Di kandang. Kalau di lapangan kambingnya bisa lari, tapi di kandang. Dan dua serigala ini lapar. Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar ini sudah sangat dahsyat terhadap kambing-kambing yang ada di situ. Tapi ternyata ada dua penyakit yang lebih dahsyat merusak agama seseorang daripada kelakuan dua serigala ini. Apa penyakit itu? Ambisi terhadap harta dan ambisi terhadap jabatan. Gila harta dan gila jabatan. Berapa banyak orang-orang yang Masya Allah berambisi mengumpulkan harta, berambisi ingin jadi jabatan, sehingga dia lupa dengan segala aturan Islam. Yang ada di benak dia, bagaimana dia bisa menjadi pejabat. Apa yang harus dia lakukan, dia akan lakukan. Berkaitan dengan ambisi mengumpulkan harta, ada di antara bapak-bapak yang gak suka sama harta? Ada. Anak kasih hadiah. Kayaknya gak ada jemaah. Allah berfirman, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Allah katakan al-mal, harta. Al-banun, anak-anak adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Antum kalau nggak ada fulus, ya kita lihat sebagian orang duduk di pojokan masjid. Ada apa? Allah nggak punya fulus. Dikasih fulus langsung ceria. Alhamdulillah. Ada manusia. Dan betapa sering tatkala kita dapat harta, kita akhirnya lupa. Dulu ada orang ketika miskin suka datang kajian. Masya Allah. Di soft pertama. Ketika mulai hartanya banyak, jadi soft kedua. Ketika tambah kaya, ana minta rekamannya ya. Masya Allah. Datang sudah, minta rekamannya, kajiannya. Masya Allah. Alma. Dan tidak bisa dipungkiri Islam menjaga harta. Termasuk 5 perkara yang dijaga oleh Islam adalah harta manusia. Karena roda kehidupan ini berjalan apabila harta itu dijaga dan dipelihara. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 5, "Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman." Allah mengatakan, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, orang-orang yang bodoh. Harta mereka, ini anak yatim, dipelihara sama pamannya. Harta itu milik dia. Tapi sama Allah, kita nih yang sebagai walinya gak boleh ngasih harta itu kepada mereka sebelum sempurna akal mereka. Kenapa? Allah katakan karena harta itu Allah jadikan pokok kehidupan kalian. Antum bisa datang ke tempat ini pakai harta. Antum bisa pakai baju pakai harta. Antum bisa beli HP pakai harta. Antum bisa makan pakai harta. Namun yang dipermasalahkan oleh Nabi SAW bukan hartanya, tapi ambisi untuk mengumpulkan harta, untuk menumpuk harta, untuk menimbun uang. Yang antum tahu bahwasanya ambisi antum itu tidak pernah berhenti. Siang malam mengumpulkan harta. Pagi habis subuh
lupa dengan zikir pagi sore. Yang dilihat adalah buku catatan utang. Masya Allah, ini ada tagihan ke rumah fulan, ada tagihan ke rumah fulan. Antum lihat sebagian orang untuk menagih hutang orang, dia siap melakukan perjalanan panjang, tapi kajian di depan rumahnya berat sekali. Kenapa dia begitu semangat untuk mengumpulkan harta, sedangkan untuk mengumpulkan ilmu, Allahu Akbar. Dan tidak bisa dipungkiri, banyak orang-orang yang duitnya semakin banyak, semakin jauh dari agama Allah. Namun tidak bisa dipungkiri pula, ada orang-orang yang kaya raya, Masya Allah, dia suka dengan kajian-kajian ilmu, dia suka datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli ummatin fitnah. Semua umat itu ada cobaannya, ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fitnah umatku adalah harta. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika memperingatkan dengan urusan syahwat, beliau peringatkan pertama, hati-hati dengan syahwat harta. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Manis apanya? Rasanya. Hijau warnanya. Antum kadang-kala melihat sesuatu yang indah, tapi ketika dirasain, Allah, tidak seindah warnanya. Tapi dunia rasanya manis, warnanya indah, sehingga orang tergoda. Hijau warnanya. Wa innallaha mustakhlifukum fih. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di dalamnya. Allah akan jadikan kalian pemimpin-pemimpin yang ngurusin tuh urusan itu. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan lihat bagaimana kalian beramal di dalam dunia ini. Fattaqud dunya. Kalian bertakwalah, hati-hati dalam urusan dunia. Wattaqun nisa. Dan hati-hati dalam urusan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Allahu Akbar. Fitnah pertama Bani Israel, jadi rusak tuh Bani Israel gara-gara wanita. Ini bukan berarti menyalahkan wanita, enggak. Tapi kita disuruh berhati-hati dalam urusan wanita. Dan urusan dunia, urusan harta, termasuk urusan yang kadang-kala menyeret kita kepada fitnah wanita. Biasanya ketika miskin gak pernah mikir kawin lagi. Dilihat penghasilannya tambah, Masya Allah, ini bisa beli rumah lagi. Kalau gak ada isinya gak zen. Masya Allah. Gak apa-apa memang, diperbolehkan. Tapi hati-hati, jangan gara-gara wanita akhirnya antum lupa dengan kewajiban antum adil. Karena diperbolehkan lelaki menikah lebih dari satu, tapi catatannya satu, kau bisa berbuat adil. Jangan gara-gara harta kemudian ke wanita rusak agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Nabi alaihi salatu wasallam tidak takut kita ditimpa kefakiran. Padahal ketika itu umat Islam sangat fakir. Bagaimana kisah sahabat Nabi yang menjadi ashabus suffah, yang tinggal di masjid? Kira-kira jumlahnya 80 atau bisa berkurang. Orang-orang muhajirin yang gak punya rumah, gak punya pekerjaan. Ya udah, mereka tidur di masjid. Dari mana mereka makan? Dari pemberian orang. Akhirnya pernah suatu hari Abu Ubaidah Amir bin Jarrah membawa harta jizyah dari Bahrain. Malam hari ini dibawa. Nabi alaihissalatu wassalam salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh, beliau mau pergi, dihadang oleh beberapa orang Ansor. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam tersenyum. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Ketika melihat orang-orang lagi ramai di masjid nih, Nabi mau pergi dihalangin. Nabi tersenyum melihat mereka. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, "Adzunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain."
Aku mengira kalian mendengar bahwasanya Abu Ubaidah ini membawa harta nih dari Bahrain. Faqalu ajal ya Rasulullah. Iya Nabi. Para sahabat manusia biasa. Mereka juga kepingin harta karena butuh sama harta ini. Kehidupan para sahabat sangat susah. Antum ingat sahabat Nabi yang menjamu tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menjamu tamu Nabi alaihi salatu wasallam dengan makanan anak-anak. Malam itu dia nggak makan apa, nggak ada yang dimakan. Tapi dia tetap menghormati tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ingat dengan sahabat yang mau menikah? Lalu Nabi menyuruh dia pulang. Kau cari mahar. Kalau sekarang antum disuruh pulang cari mahar, insya Allah pulang antum dapat sesuatu. Baju, sarung, handuk, apalagi yang bisa bikin mahar. Pokoknya mahar itu sesuatu yang bisa jadi duit. Nabi alaihissalam nyuruh dia pulang. Kau cari sesuatu buat mahar. Dia balik nggak ada Rasulullah SAW. Kau cari, walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi, itu untuk mahar. Dia ke rumahnya, nggak ada apa-apa. Balik lagi, nggak ada apa-apa Rasulullah. Akhirnya apa yang dikatakan sahabat ini? Izari Rasulullah SAW. Gimana kalau sarungku jadi mahar? Sarung dia pakai, nggak ada atasannya jemaah. Nah, sebagian sahabat nggak punya atasan, miskin mereka jemaah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Tapi hal itu tidak membuat mereka tidak ridho. Mereka ridho dengan pemberian Allah SWT. Tapi kata Nabi SAW, kalau sarungmu kau jadikan mahar, kau pakai apa? Akhirnya Rasul SAW menikahkan sahabat ini dengan apa? Ditanya, halaka syai' minal Qur'an? Kau punya hafalan Al-Quran? Punya Rasulullah SAW. Surat ini, surat ini, surat ini. Lalu Nabi SAW, aku nikahkan kau dengan wanita ini, dengan mahar kau ajarkan tuh Quran yang kau hafalkan kepada istri. Karena mengajar itu bernilai uang. Maka itu mahar dia. Kalau sekarang orang ditanya maharnya apa? Surat Ar-Rahman. Buat gaya-gayaan. Buat iya, maksudnya dia punya harta tapi mau maharnya yang keren gitu. Ini sahabat bukan keren-kerenan cuma nggak punya apa-apa dia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kehidupan sahabat. Jadi tatkala ada harta yang datang, pantas mereka kepingin gitu. Antum ingat kisah Mus'ab bin Umair ketika dikuburkan, kafannya nggak cukup. Mungkin antum berpikir, kenapa para sahabat kok nggak ngasih kafan kepada Mus'ab bin Umair? Kafannya Mus'ab bin Umair itu yang bawa Sofia binti Abdul Muttalib, bibinya Rasul SAW. Dia bawa dua kafan, satu buat Hamzah, satu buat Mus'ab bin Umair. Kafannya Mus'ab itu kalau untuk nutup kepala, kakinya kelihatan. Antum mungkin nggak, kenapa para sahabat kok nggak mikir kain mereka kasihkan ke Mus'ab? Kondisi mereka susah jemaah pada waktu itu. Akhirnya rumput untuk penutup kakinya Mus'ab bin Umair, idkhir, salah satu tanaman yang ada di Arab sana. Itu kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Kalian bergembiralah dan kalian optimislah dengan sesuatu yang akan membuat kalian senang. Fa wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Nabi enggak takut umatnya ditimpa kefakiran. Karena Nabi telah mendapatkan wahyu dari Allah kalau dunia ini akan dibukakan buat umatnya. Akan ditaklukkan Persia. Akan ditaklukkan Romawi. Akan diterima atau diambil oleh umat Islam istana-istana yang ada di Son'a, di Yaman sana. Nabi sudah dikasih tahu hal itu. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Tapi yang aku takutkan, yang aku cemaskan, yang aku khawatirkan apabila dunia ini dibukakan buat kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengumpulkan,
Orang kalau sudah berlomba-lomba, bersaing mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia, lalu dunia ini akan menghancurkan kalian. Sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Nabi sudah melihat bagaimana kondisi umat-umat sebelum Islam. Ketika dunia dibukakan oleh mereka, untuk mereka, akhirnya mereka berlomba-lomba sampai lupa halal dan haram. Dan tatkala ambisi mengumpulkan harta tiba, hubungan kekerabatan bisa retak. Khususnya warisan, antum lihat. Kalau sudah keluarga memperebutkan warisan, sudah sikut sana, sikut sini. Mulai kebencian timbul. Kadangkala sang kakak minta hartanya karena yang pegang adik. Ini terjadi. Atau kadang-kala sang adik yang meminta harta warisan kepada kakaknya. Gara-gara harta akhirnya ribut ini keluar. Putus tali silaturahim. Apa sih yang diperebutkan? Fulus. Gara-gara harta ada anak yang membunuh orang tuanya. Gara-gara harta ada ibu yang na'udzubillah akhirnya berbuat zina. Untuk melihat orang-orang yang menjual diri di Surabaya, yang katanya anak SMP jadi germo. Anak SMP menjual diri untuk apa sih? Untuk gaya hidup, untuk HP, untuk tablet, untuk tas mahal, untuk harta. Dia lakukan segala-galanya. Gara-gara harta orang merampok, gara-gara harta pencuri mencuri. Semuanya karena ambisi harta. Dan gara-gara harta antum melihat penjara penuh. Itu semua urusan harta. Maka para jamaah, harta ini memang berbahaya. Islam tidak melarang orang kaya, tapi ambisi mengumpulkan harta yang harus kita lihat. Jangan sampai agama kita rusak. Kita yang sering sholat, kita yang sering puasa, gara-gara kecintaan kita kepada harta, ada hak-hak orang yang kita tahan, atau kita ambil hak-hak milik orang lain untuk kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menceritakan kisah ini. Umar itu pernah berdoa mengatakan, Allahumma inna la nastati'u illa an nafrah bima zayyantahu lana. Ya Allah, kita ini nggak bisa untuk tidak bergembira dengan sesuatu yang kau sudah cintakan kepada kita. Harta maksudnya. Nggak bisa dipungkiri ketika kita dapat duit, alhamdulillah. Ketika kita punya rumah bagus, kita senang. Kita dapat gaji, kita senang. Nggak bisa dipungkiri. Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqq. Karena itu tidak bisa dipungkirin kecintaan kepada harta dan kegembiraan terhadap harta. Tapi Umar berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku menginfakkan harta ini di jalan. Kapan Umar mengatakan hal ini? Ceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ketika harta rampasan perang dari Persia datang nih ke Masjid Nabawi sana, hartanya berlimpah ruah, perhiasan-perhiasan, batu-batuan yang mulia, emas-emasan. Umar akhirnya meminta supaya itu ditutup. Harta. Setelah ditutup, orang-orang pada datang. Dia kepingin Umar cepat membagikan. Ketika mereka berkumpul, sama Umar dibuka. Orang-orang pada melihat perhiasan-perhiasan dari Persia. Nabi udah janji alaihi salatu wassalam, Persia akan ditaklukkan. Jangan takut kalian. Akan dibawa tuh harta rampasan Persia ke kota Madinah. Dan dibawa ke kota Madinah. Para sahabat pada melihat perhiasan-perhiasan yang belum pernah mereka melihat sebelumnya. Lalu Umar menangis. Ketika orang-orang takjub, Umar melihat itu malah menangis. Lalu dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang bertanya, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?"
Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu menangis melihat harta yang banyak seperti ini? Seharusnya engkau tersenyum, senang. Apa kata Umar bin Khattab? Orang-orang mengatakan kepada Umar, hadhihi ghanaim ghannamaha Allah lana wa naza'aha min ahliha. Ini harta rampasan perang yang Allah berikan kepada kita dan Allah cabut dari orang-orang yang awalnya memiliki. Lalu Umar mengatakan, ma futiha min hadza ala qaumin illa safaku dima'ahum wastahallu hurmatahum. Berjamaah udah azan. 2 menit lagi. Kenapa Umar menangis? Dia mengatakan, tidaklah Allah bukakan seperti ini harta yang berlimpah ruah atas suatu umat atau suatu kaum, melainkan mereka akan mengucurkan darah mereka dan mereka menghalalkan yang haram. Kehormatan itu hilang. Itu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab sebenarnya telah dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza futihat 'alaikum Faris war Rum, ayu qaumin antum?" Kalau dibukakan, ditaklukkan buat kalian Persia dan Romawi, kalian akan menjadi kaum seperti apa nanti? Ketika itu mereka ahli ibadah, ketika itu mereka yang suka berjihad di jalan Allah, orang-orang yang mencari akhirat. Nah, maka Nabi bertanya, kira-kira nih, kalau dibukakan untuk kalian tuh Persia dan Romawi, kalian seperti apa kira? Qala Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, naqul kama amarana Allah. Kembali kepada pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Mereka yang susah, mereka yang hidup dengan segala kesulitan, mereka yang ditindas oleh orang-orang kafir, ditanya sama Rasulullah SAW, kira-kira kalian akan jadi seperti apa kalau pintu dunia dibukakan buat kalian? Persia dan Romawi ditaklukkan untuk kalian. Abdurrahman bin Auf sebagai seorang sahabat senior, dia mengatakan, naqul kama amarana Allah. Kita akan berusaha menjadi seperti yang Allah perintahkan. Kalau punya harta, gimana kondisinya? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, awa ghaira dzalik, atau kalian tidak akan menjadi seperti itu. Tatanafasun, kalian akan bersaing, berlomba mengumpulkan harta. Ini yang pertama. Tsumma tatahasadun, kemudian kalian akan saling hasud, iri dengki. Tsumma tadadabaru, awalnya hasud tapi masih mau ketemu. Tapi kemudian setelah itu kalian tidak mau jumpa lagi dengan saudara kalian. Tsumma tatabaghadu, lalu kalian saling menyimpan kebencian kepada saudara kalian. Ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Kita perlu mendeteksi apakah penyakit ini yang akan merusak agama kita ada di diri kita atau tidak. Jangan sampai kita hanya mengukur orang lain. Oh, fulan ini cinta dunia. Dari mana yang kita tahu? Gayanya itu. Nggak perlu. Yang perlu adalah diri kita. Kita kalau ngurusin orang, kita akan lupa dengan kekurangan-kekurangan kita. Bagaimana cara kita melihat apakah kita cinta dunia, ambisi mengumpulkan harta atau tidak? Yang pertama, tanda-tanda orang yang cinta dunia itu akan menjual akhiratnya. Dia akan jual. Untuk apa? Untuk berapa banyak orang yang siap menanggalkan jilbabnya hanya untuk beberapa puluh ribu. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Kalian bersegera beramal, jangan ditunda-tunda. Ini beliau sampaikan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat. Sahabat itu udah dapat
pembelajaran dari Nabi SAW. Mereka mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Rasul SAW disampaikan. Nabi menyuruh mereka segera beramal, jangan ditunda. Kita seringkali dapat ilmu, datang kajian dapat ilmu, tapi nggak diamal-amalin. Nanti. Subhanallah. Ilmu yang kau dapatkan segera beramal. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fitanan kaqita'il lail mudlim. Sebelum datang tuh fitnah, cobaan, kekacauan yang seperti potongan malam gelap gulita. Gelap gulita jemaah. Kita sampai nggak tahu mau kemana berjalan. Gara-gara kita menunda amal, akhirnya kita akan tersesat. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Apa penyebabnya? Menunda amal perbuatan kebajikan. Sering orang bertanya, Ustaz, ana ini kepingin istiqomah. Bagaimana supaya ana bisa istiqomah? Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbit. Andai kata orang-orang itu mengamalkan nasihat-nasihat disampaikan kepada mereka, itu akan lebih baik buat mereka dan akan membuat mereka lebih kokoh dalam agama ini. Tapi karena ini orang menunda amal, akhirnya dia jual agamanya. Untuk apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan beberapa harta dari dunia ini. Maka itu tanda orang yang cinta kepada harta, dia akan jual akhirat. Tidak mikir halal dan haram. Nabi SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadal ma' amin halalin aw min haram. Akan datang satu masa untuk manusia ini yang orang-orang sudah tidak peduli dari mana dia mengambil harta itu. Apakah dari halal, haram, gak mikir. Yang penting bisa hidup. Kemudian tanda orang yang cinta kepada harta, yang ambisi harta, hasud, iri, gak bisa melihat orang lain senang. Lihat temennya pakai HP baru, Insya Allah. Biasanya yang pakai HP baru ini suka nyuting. Mumpung baru nih HP anak ini, Masya Allah. Katanya ya, tapi wallahu a'lam bishawab. Kita kadang-kadang melihat fulan HP, Masya Allah, berapa juta yang dibeli? Ya nggak mahal sih, 17 juta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai tumbuh, mudah-mudahan hilang HP-nya. Mulai hasad, ini berarti cinta. Seharusnya dia doakan kebaikan. Kalau sudah ada rasa hasad, nggak boleh ngelihat orang lain lebih bagus dari dia. Sama-sama usaha, ini banyak terjadi. Apalagi sama-sama dagang. Dagang apa? Ya, dagang parfum, umpamanya. Yang di masjid ini kebanyakan dagangan apa jemaah? Sarung, Masya Allah. Itu orang kalau dagangan sarung, Masya Allah. Kalau sudah hasad, melihat orang lain lakunya omsetnya lebih besar, mulai dia berpikir bagaimana omsetnya jadi tinggi. Bukan dia berpikir bagaimana omset dia bisa naik, tapi dia memikirnya bagaimana omset fulan ini jadi turun. Ini hasad. Kalau dia kepingin omsetnya seperti fulan, nggak apa-apa, fadl. Tapi dengan cara yang baik, tidak menginginkan keburukan buat fulan. Kalau sudah ada hasad di diri kita, nggak ingin lihat orang lain lebih baik, berarti kita sudah cinta kepada harta. Kemudian yang ketiga, orang yang cinta kepada harta ini obrolannya selalu tentang dunia. Majelis-majelis dia, duduk di kafe, mungkin duduk di rumahnya, yang diomongin tentang apa? Dagang. Gimana perdagangan? Masya Allah. Kedua, masalah mobil. Dia akan bicara tentang mobil ini, mobil itu, Masya Allah. Dia cerita tentang mobil yang harganya sekian, harganya sekian. Urusan dunia yang dibicarakan. Atau urusan baju. Kalau perempuan-perempuan, Masya Allah, perempuan-perempuan. Bajunya merek apa? Oh, merek ini. Oh, murah kalau yang ini. Ada yang lebih bagus merek ini.
Sudah, pembicaraannya hanya urusan dunia. Ini berarti hatinya sedang diliputin cinta dunia. Kalau antum mulai ngomong masalah agama di tempat itu, sudahlah, jangan ngomong itu. Coba antum ngomong masalah kematian. Fulan ini ada, kemarin anak punya sahib mati mendadak. Masya Allah. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, semua ditinggal. Fulan, ganti topik. Mulai takut dia ini karena hatinya penuh dengan kecintaan kepada dunia. Dia nggak suka berbicara agama. Dia tidak suka berbicara tentang akhirat. Selalu dunia yang dibicarakan, berarti dia cinta dunia. Kemudian yang keempat, orang yang cinta kepada dunia ini akan berlebih-lebihan memanjakan diri. Dia akan berusaha memanjakan dirinya dengan segala kemewahan. Memang tidak bisa dipungkiri, Allah Subhanahu wa ta'ala suka melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baju, antum alhamdulillah punya rezeki dari Allah, bajunya bagus, nggak apa-apa. Jangan pakai baju yang tambalan. Datang ke masjid, ada seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam datang ke masjid dengan pakaian kumuh. Kesian Nabi sama orang, dikiranya orang miskin. Engkau punya apa? Tadi, aku punya kambing, aku punya onta, punya ini. Masya Allah. Tapi penampilanmu kayak orang nggak punya kayak gini. Lalu katakan, Nabi berkata kepada dia, kalau Allah memberikan nikmat kepada seseorang, Allah itu ingin nampak nikmat itu pada dirinya. Tapi jangan bermewah-mewah. Ustaz, dia punya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Baihaqi, iyyaka wat-tana'um fa inna ibadallah laisu bil mutanaimin. Engkau tuh jauhilah, hindarilah bermewah-mewah. Apa arti tana'um itu? Para ulama menjelaskan adalah senantiasa makan enak, minum enak, pakai baju yang bagus-bagus terus, nggak pernah pakai baju yang jelek. Hati-hati, jangan. Nabi mewasiati. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sebenarnya itu mereka yang tidak senantiasa bermewah-mewah. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badada, ya, kesederhanaan itu termasuk dari keimanan. Meninggalkan pakaian yang bagus. Antum punya mobil Masya Allah yang harganya 5 miliar, tapi sekali-kali antum naik angkot. Iya, agar jiwa kita ini tidak terlalu ambisi dengan dunia. Antum sekali-kali naik becak, antum sekali-kali naik sepeda. Iya, naik sepeda, tapi sepedanya 120 juta. Enggak. Ada kan orang-orang yang punya sepeda baju itu yang mahal. Enggak, kau tunjukkan. Sekali-kali kau pakai baju yang enggak mahal. Biasa pakai jam harga 1 miliar. Ada yang pakai jam 1 miliar, ada. Sekali-kali antum beli jam yang harga 15.000, antum pakai. Antum kumpul sama orang-orang kaya, sekali-kali antum pakai. Tunjukkan bahwasanya kita ini akan kita tinggal semuanya. Makanya orang yang punya mobil-mobil bagus, sekali-kali dia naik mobil yang jelek. Tidak memanjakan dirinya dengan kemewahan ini, supaya tidak terjebak dalam ambisi dunia. Sehingga malu. Antum biasa pakai sandal bagus, terus pakai sandal japit. Kadangkala, Masya Allah, beda. Kalau antum pakai sepatu harga 5 juta, sama pakai sandal japit harga 10.000. Jalannya antum beda. Antum lihat, kalau pakai yang harga 5 juta, itu bisa lebih tinggi antum kayaknya. Tapi kalau pakai yang 10.000, Masya Allah, sandalnya disembunyikan. Kalau naruh, malu sama orang. Kita perlu mendidik jiwa kita. Sekali-kali antum naik bis kota, naik ojek, sekali-kali, untuk mendidik jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali, Islam itu tidak melarang umatnya untuk jadi kaya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ni'mal malus salih lirrajuli salih. Sebaik-baiknya harta yang baik itu dipegang oleh orang yang soleh. Karena kalau orang baik itu harta akan
akan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi setiap hari minta rezeki. Naam. Beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Tiap hari beliau minta. Enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh itu ambisi mengumpulkan dunia. Akhirnya kita jadi orang miskin walaupun bergelimang harta. Ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hamma." Barang siapa yang dunia itu ambisi dia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Wa syattata 'alaihi syamlahu wa lam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Urusannya Allah cerai-beraikan. Antum bisa berpikir, seharusnya orang kaya itu orang yang paling sering berjumpa dengan keluarga. Karena dia enggak perlu capek-capek kerja. Iyalah kalau orang miskin dari pagi sampai sore, kadang kalau sampai malam. Kenapa? Ustaz nggak cukup. Dia mau nggak mau. Tapi ada orang yang sudah berlebih harta, ternyata urusannya Allah cerai-berai. Hampir nggak pernah ketemu keluarganya. Ngurusin ini, ngurusin. Hati-hati. Jangan-jangan karena ambisi kita kepada dunia. Takut miskin. Itu penyakit jemaah. Antum tahu dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair. Al-Imam Al-Dhahabi menceritakan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Ibnu Zubair ini memiliki 100 gulam, 100 budak. Yukallimu kulla gulamin minhum bilughatin ukhra. Setiap budaknya itu kalau diajak ngomong dengan bahasa yang berbeda. Ngerti banyak bahasa Abdullah bin Zubair. Ini ceritanya Umar bin Qais. Fakuntu idza nadartu ilaihi, kalau aku melihat kepada Abdullah bin Zubair dalam urusan akhiratnya, qultu hadza rajulun lam yuridid dunya tarfata 'ain. Ini orang kayaknya enggak kepingin sama dunia. Sekedip mata, enggak kepingin sama. Kalau dilihat sedang ibadah urusan akhirat. Wa idza nadartu ilaihi fi amri dunya, kalau aku memandang dia sedang ngurusin dunianya, qultu hadza rajulun lam yuridillah tarfata 'ain. Ini orang kayaknya tidak menginginkan Allah sekedip mata. Enggak apa. Ini kalau urusan dunia dan akhirat dia lihat. Bayangkan Abdullah bin Zubair. Ceritanya Mujahid. Kana Ibnu Zubair idza qama ila shalah ka'annahu 'ud. Ibnu Zubair itu kalau lagi sholat seperti ud. Apa ud ini? Dahan, tegak. Kemudian pernah bercerita Muslim ibn Yanab. Dia cerita Ibnu Abdullah bin Zubair jadi pernah menjadi penguasa di Mekah sebelum akhirnya dia terbunuh. Muslim ibn Yanab cerita pernah Ibnu Zubair ini ruku. Pada suatu hari ruku. Ketika Ibnu Zubair ruku, kita ini lagi baca surat Al-Baqarah. Kita baca Al-Baqarah. Abdullah bin Zubair masih ruku. Selesai Al-Baqarah, dia masih ruku. Wa Ali Imran, kita selesai Ali Imran, dia masih ruku. Kita baca An-Nisa, dia masih ruku. Kita baca Al-Maidah, dia masih ruku. Dalam urusan akhirat. Urusan dunia seakan-akan dia tidak mau akhirat. Seorang muslim fadhal kau cari dunia, jangan lupa akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhir. Kau cari dengan apa yang Allah berikan kepadamu urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan engkau jangan lupa bagianmu di dunia ini. Kau hidup di dunia, butuh ongkos, butuh kita baju, kita butuh kendaraan, kita butuh makan, kita harus ngasih makan anak-anak kita. Nah, tapi jangan lupa kita diciptakan bukan untuk dunia. Adapun penyakit kedua, Masya Allah, waktu anak tinggal 15 menit ya. Mudah-mudahan cukup. Penyakit yang kedua apa? Gila jabatan. Gila kedudukan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma ra'aitu zuhdan fi syai'in aqal minhu fi ri'asah." Aku tidak pernah melihat zuhud yang paling sedikit ya, orang yang bisa zuhud itu daripada urusan kepemimpinan. Tarar rajul
Engkau melihat orang ini zuhud dalam urusan makan. Makan sedikit. Minum, ya sederhana. Dia nggak mau yang mahal-mahal. Urusan harta, kadang-kala dia juga mencukupkan diri. Pakaian juga tidak terlalu berambisi. Dia zuhud. Fa innuzi'ar ri'asah tahama 'alaiha wa. Tapi kalau urusan kedudukan dia yang digoyah, maka dia akan ambisi, marah dan mengusir orang. Antum kadang-kala melihat orang ini sudah paling kaya. Orang ini memiliki harta tidak terhingga, tapi masih berebut kekuasaan. Yang mau jadi presiden, yang mau jadi bupati, yang mau jadi gubernur, yang mau jadi pemimpin di lembaga ini, itu macam-macam. Dan bukan hanya urusan dunia, urusan agama pun. Ada orang-orang yang Masya Allah, ketika dia menjadi pemimpin, umpamanya jadi ketua yayasan, menjadi rektor di sebuah kampus, kalau sudah mau diturunkan, Masya Allah, siap perang. Berapa banyak kadangkala yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, ketika ketuanya mau diturunkan, apa yang terjadi? Lembaga itu jadi pecah jadi dua, karena dia tidak mau turun dari jabatan. Antum tahu apa yang terjadi di Yaman sekarang? Salah satu penyebabnya adalah hubbur riasah, hubbus syaraf. Pemimpin presiden sebelum presiden yang sekarang siapa presiden Yaman? Ali Abdullah Saleh. Bagaimana dia bergabung dengan Syiah Houthi, mengucurkan darah rakyat yang pernah dia pimpin, membantai umat manusia gara-gara kedudukan jemaah. Bukan lain yang dia inginkan. Padahal dia berapa tahun jadi pemimpin? Berapa tahun? Hampir 30 tahun katanya dia jadi pemimpin. Ketika digoyah, Masya Allah. Di Indonesia, Pak Harto berapa tahun jadi pemimpin? 32 tahun. Dan tidak mau orang kalau sudah duduk di sana, mungkin dia makan sedikit. Apalagi kalau sudah kena penyakit macam-macam, makan sedikit. Tapi jangan sampai kedudukanku ini diambil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Shaddad bin Aus, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, ya baqayal Arab, wahai orang-orang Arab yang tersisa, inna akhwafa ma akhafu alaikumur riya wasyahwatul khafiyah. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian, yang pertama riya, yang kedua adalah syahwat yang tersembunyi. Apa syahwat yang tersembunyi? Cinta kedudukan, cinta kemuliaan. Apakah kita termasuk cinta kekuasaan? Antum lihat. Nih tanda-tanda orang yang cinta kekuasaan. Yang pertama, iri dan dengki. Kata Fudail bin Iyad, "Ma min ahadin ahabba ri'asah illa hasad wa bagha wa tatabba'a uyuban nas wa kariha an yudhkara ahadun bi khair." Al-Fudail bin Iyad menyebutkan 4 tanda orang yang cinta, yang gila hormat, gila jabatan. Tidak ada orang yang cinta dengan jabatan dan kedudukan kecuali dia akan hasud, seperti cinta harta. Bahwa dia akan mendolimi orang lain. Antum kalau tahu yang namanya kudeta, bagaimana Saddam Hussein ketika kudeta, bagaimana Khomeini ketika kudeta, bagaimana dengan Muammar Gaddafi ketika kudeta, itu mereka bunuh orang-orang. Yang padahal temannya dia, takut dia bantai, dia akan hasud dan dia akan berbuat bohong. Wa tatabba'a uyuban nas. Yang ketiga, dia akan mencari aibnya orang. Orang nggak akan benernya buat dia. Karena dia gila kehormatan, jangan sampai ini orang menggantikan dia. Dia cari-cari kesalahan orang. Apalagi kalau kita lihat nih di negeri kita, kalau ada kampanye umpamanya, mulai orang saling mencari kekurangan musuh, dia cari-cari karena masalah gila jabatan. Kemudian wa kariha an yudhkara ahadun bi khair.
Orang ini tidak suka orang lain disebut kebaikannya di depan dia. Antum lihat kalau diri antum duduk bareng, umpamanya antum di sebuah lembaga yayasan, menjabat sebuah jabatan, lagi ngobrol nih, tahu-tahu ada yang ngomong, oh antum tahu fulan tuh orangnya baik, masya Allah, dia nggak suka. Tapi kalau orang itu ngomongin keburukan orang lain itu, masya Allah, iya benar ya, masya Allah, iya, masya Allah, itu termasuk orang soleh. Karena menyebutkan keburukan orang lain. Itu yang 1, 2, 3, 4. Kemudian dia bersedih kalau kekuasaan ditarik dari dia. Dulu dia menjabat sebagai kepala apa, ketua apa, ketika ada pergantian dia sedih banget. Antum, yang namanya kehormatan ini benar-benar membuat orang itu lupa kadang-kadang kedudukan itu. Pernah di Riyadh diceritakan oleh seorang ustadz, ada seorang qadhi, hakim. Hakim ini dihormatin sama orang. Sampai ketika sapinya mati, orang itu takziah. Antum bisa bayangkan. Karena orang ini orang terhormat, sapinya mati, orang takziah. Kenapa? Karena mereka merasa butuh sama orang ini. Ketika dia turun dari jabatannya jadi orang biasa, na'udzubillah min dzalik. Anaknya mati, orang enggak takziah dia. Itu fitnahnya jabatan. Makanya orang itu kalau sedih, antum sedih jabatan itu dicabut, antum cepat-cepat murojaah, ya Allah, jangan sampai anda menjadi orang yang gila jabatan. Udahlah, dunia ini berputar. Engkau dulu sebagai ketua, ya nanti kau akan turun, digantikan dengan yang lainnya mungkin, dan bersabar. Kemudian kalau ingin tahu apakah kita cinta kepada jabatan, kemuliaan dan kedudukan ini, kita bisa menguji diri kita, hati kita. Abdurrahman bin Mahdi, dia datang kepada gurunya. Dia mengatakan, aku ini kalau ngisi ceramah di masjid, banyak orang yang hadir, aku senang. Tapi kalau sedikit, aku sedih. Kalau banyak yang hadir, senang. Kalau sedikit, bersedih. Fasa'altu Bishr bin Mansur, aku tanya kepada guruku Bishr bin Mansur, qala hadza majlis su' fala ta'ud ilaihi. Engkau jangan datang lagi ke tempat itu. Itu majlis yang buruk buat engkau. Akhirnya kata Abdurrahman, aku enggak pernah balik lagi ke sana. Di situ kita tahu urusan hati kita. Kita ini benar lillahi ta'ala atau hanya ingin dipuji dan dipuja oleh orang. Kemudian yang selanjutnya, tanda orang yang cinta jabatan dan gila hormat ini, sedih dan menyesal ketika tidak punya kesempatan menunjukkan diri. Ada tuh orang yang selalu ingin tampil ke depan. Dia selalu ingin dalam semua kegiatan, dia ingin dapat jabatan di sana. Kalau dia nggak dikasih jabatan, akhirnya dia bersedih. Hati-hati. Kalau kita seperti itu berarti kita gila hormat. Kemudian orang yang gila hormat ini biasanya pura-pura jadi orang penting. Oh, anak sibuk, anak gini, padahal dia nggak ada kerjaan di rumah. Tapi supaya dianggap orang penting, maka dia senantiasa ketika ditelepon nggak dia angkat. Dia tahu yang telepon nggak diangkat. Ketiga kali baru dia angkat. Oh, alafu jamaah, anak lagi ada kerjaan. Padahal dia nggak ada kerjaan. Hati-hati antum kalau model kayak gitu, berarti antum termasuk yang gila hormat. Ingin dikatakan orang penting. Kemudian tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bila dirinya jadi bawahan. Kalau dia melihat ini ada kegiatan bikin panitia ini itu, ternyata anak bagian jaga parkir. Allahu Akbar. Afwan akhi, anak ada kerjaan, anak nggak bisa datang. Coba dia dijadikan pembawa acara. Nah, anak hadir, insyaallah. Ini bermasalah, jemaah. Ketika dia jadi bawahan, kita nih, jangan bicara orang lain. Terus biasanya orang ini banyak mengkritisi orang tanpa alasan. Kalau lagi rapat ini itu, selalu dia berusaha mengkritisi orang tanpa alasan, sekedar ingin menunjukkan dirinya. Bahwasanya aku ini ada gitu.
Atau ini keberadaanku dipertimbangkan. Kemudian orang ini sulit menerima pendapat orang lain. Ada tuh, hati-hati kalau antum jadi kepala, jadi ketua. Kadang-kala anak buah sudah ngasih usulan yang bagus-bagus, tapi antum tidak mau terima. Yang antum mau terima adalah usulan antum saja. Ada orang-orang yang rapat, kadang-kala kita ini rapat jadi sakit hati. Karena keputusannya sudah ditentukan. Ada yang seperti itu. Papa pura-pura ada pendapat ini, ternyata tetap pendapat dia yang dijalankan. Ya mau nggak mau kita harus ikuti. Tapi orang yang seperti, kalau kita jadi seperti itu, tidak mau menghargai pendapat orang, jangan-jangan kita termasuk orang yang gila harta. Kemudian sulit mengalah, nggak mau ngalah, karena dia merasa kalau ana mengalah, ana minta maaf, berarti kedudukan ana rendah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izin." Tidaklah seorang hamba dengan memberikan maaf kecuali akan tambah kehormatan dia. Itu seharusnya kita lakukan. Tapi ini kalau orang nggak mau minta maaf, pokoknya dia ingin berada di atas terus. Ini penyakit yang bisa merusak agama orang, rusak agamanya siapa. Dia akan berusaha melakukan segala tindakan bagaimana jabatan dia tidak terganggu. Bagaimana dia bisa duduk di sana? Mau harus berangkat ke dukun, dia berangkat ke dukun. Makanya biasanya kalau kadang-kala nggak semuanya, kalau sudah ada pemilihan umum biasanya yang laris itu apa? Kiai juga laris, ustadz laris. Rame orang datang ke ustadz, ke kiai. Yang kedua, setelah ke ustadz masih berangkat ke dukun, cari dukun. Yang ketiga, artis. Untuk dia bikin konser macam-macam, didatangkan artis, segala cara dia lakukan. Dan tatkala nggak jadi pejabat, kadang-kala dia naik ke tower, kepingin bunuh diri. Allah. Nah, ada yang pura-pura jadi orang gila, macam-macam cara. Gara-gara gila jabatan. Hati-hati, agama kita rusak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita dalam urusan jabatan ini. Beliau menjelaskan supaya kita nggak gila jabatan, nggak gila untuk dijadikan pemimpin. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Ma min rajulin yali amra ashratin, fama fawqa dzalik." Tidak ada seorang yang menjadi pemimpin untuk 10 orang. Dia menjadi pemimpin untuk 10 orang. Illa atallaha maghlulan yadahu ila uluqi. Kecuali pada hari kiamat dia akan didatangkan menjumpai Allah dalam kondisi tangannya dibelenggu. Ini semua yang memimpin lebih dari 10 orang. Fakkahu birruhu au awsaqahu itsmi. Nanti dia akan dipertanggungjawabkan. Kalau dia ternyata adil, baik, maka akan terbuka belenggunya. Tapi kalau tidak, belenggu itu akan melengkap. Bagaimana kalau antum memimpin 200 juta orang? Bagaimana kalau antum memimpin, Masya Allah, 1 Surabaya, 1 Jawa Timur? Antum akan ditanyakan. Umar bin Khattab takut, jemaah. Takut Umar bin Khattab. Kalau dia ditanya oleh Allah, ada keledai di Furat yang terpeleset masuk ke lubang, takut ditanya oleh, kenapa jalannya kok nggak luruskan, jemaah? Antum akan ditanya pada hari kiamat. Awwaluha malama. Jabatan itu awalnya adalah celaan. Akan dicela tuh, ada orang gila jabatan ini itu macam-macam. Wa awsatuha nadama, dan pertengahannya antum akan menyesal nanti. Wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah, dan akhirnya pada hari kiamat adalah kehinaan. Baik. Tinggal berapa menit waktu nanti? Masya Allah. Sebentar ya, ana minta waktu sedikit 5 menit kepada panitia untuk menjelaskan. Kita akan sholat isya sebentar lagi. Habis sholat isya baru tanya jawab. Bagaimana cara mengobati 2 penyakit ini? Karena itu penting. Kita ini udah tahu kita punya penyakit. Insya Allah kita semua punya benih-benih penyakit itu. Kita cinta sama harta, tapi kita gelar berambisi mengumpulkan harta. Kita cinta dengan kedudukan. Siapa yang gak suka ketika jalan, Masya Allah, karpet merah dipasang. Ketika antum turun dari mobil dibukain, fadl. Ketika makan selalu antum yang pertama ngambil makanan.
nurani atau fitrah manusia untuk cinta halal. Tapi kita diperintahkan untuk bagaimana menjadikan kecintaan itu tidak untuk dunia kita, tapi kita arahkan kepada akhirat kita. Cara mengobati dua penyakit ini, yang pertama ingat mati. Orang-orang itu kalau ingat mati, Masya Allah. Antum kalau dikasih tahu dokter, Pak, Bapak ini kena kanker yang kira-kira tinggal 5 bulan umurnya. Bagaimana kita akan berbuat? Kita akan lupa dengan jabatan. Kita akan lupa dengan kekayaan kita. Ya Allah, ya Allah. Iya dok, makasih banyak. Mulai kita beribadah, ingat mati. Nabi SAW seringkali mengingatkan, aksiru dzikra hadhil ladzat. Kalian banyak-banyak mengingat, banyak-banyak kalian mengingat pemutus, penghancur semua kelezatan. Antum kalau udah mati, semua kelezatan itu terputus. Maka itu yang antum harus lakukan untuk mengobati dua penyakit. Yang kedua, ziarah kubur. Masya Allah. Siapa yang hari ini ziarah kubur, Anda kasih hadiah. Masya Allah. Mana jamaah yang hari ini ziarah kubur? Baik, yang minggu ini ziarah kubur, bukan ngantarkan jenazah ke kuburan, bukan. Pertanyaan Anda, siapa yang minggu ini ziarah kubur? Masya Allah, kirim ke belakang. Baik, antum berdiri coba yang ditanya. Kenapa antum ziarah kubur? Kenapa? Untuk mengingat kematian. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirul akhir. Kita ini kadang-kala kalau melihat gedung-gedung yang tinggi, melihat mobil-mobil yang mewah, melihat motor-motor yang bagus, kita lupa kalau kita bakal mati. Datang ke kuburan. Apalagi kalau istri kita sudah ngomongnya masalah fulus terus. Bang, kapan kita ganti mobil? Insyaallah. Kapan kita ganti horden yang lebih bagus? Kapan kita ganti-ganti ini? Insyaallah, nanti sore kita jalan. Antum bawa ke kuburan. Bismillah. Bang, mau kemana? Bismillah, kita ke sini dulu. Gak apa-apa, ziarah kubur. Ada pendapat yang rajih, wanita boleh ziarah kubur asalkan sesuai dengan syariat. Dan perempuan perlu ingat mati. Perlu ingat mati dibawa ke kuburan. Nih, kita tahu fulana tuh sudah mati di sini. Nih sohib inti yang kaya raya jadi bangkai di sini. Iya bang. Tapi anak tetap kepingin motor yang baru. Ada penyakit, ada jemaah. Jadi doakan istrinya. Tapi dengan ziarah kubur, insya Allah kita kecintaan kita kepada jabatan dan dunia akan berkurang. Kemudian yang ketiga, doa. Kita perlu berdoa agar ambisi kita bukan dunia. Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bihaula'i da'awati ashabihi. Nabi itu seringkali ketika beliau majlis sama sahabat-sahabatnya, beliau itu berdoa untuk para sahabatnya. Apa doa beliau? Beliau berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika. Ini berdoa untuk sahabat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarham. Beliau sering baca itu buat sahabat. Ketika beliau majelis, beliau baca. Apa artinya? Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu, yang dengan itu akan terhalang antara kami dan kemaksiatan kepadamu. Jangan. Kita butuh punya khasyatullah, takutlah, sehingga kita mau berbuat maksiat nggak jadi. Ini Nabi minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami memohon kepadamu, bagikan buat kami ketaatan kepadamu, yang dengan
ketaatan itu kita bisa sampai ke surga. Dan bagikan buat kami keyakinan, yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua musibah dunia itu jadi ringan buat kita. Kita tuh kalau yakin ini takdir Allah, selesai ya. Orang kadang-kala kebakaran rumahnya, motornya tertabrak, lalu dia sakit hati sama yang nabrak, boleh. Tapi kau tahu ini musibah, mau diapakan? Ketika kau yakin ya Allah, 50.000 tahun 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kejadian ini sudah Allah tetapkan. Jadi kita tenang sudah mendapatkan musibah itu. Kita minta keyakinan itu. Wa matti'na bi asma'ina. Ya Allah, jadikan kami bisa terus mendengar dengan pendengaran kami. Kita bisa terus memandang dengan pandangan kami. Berikan kekuatan kepada kami selama kami hidup ya Allah. Dan jadikan itu warisan buat kita nanti. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Jadikan balas dendam kami itu orang-orang yang menzalimi kami. Sudah Engkau yang ngurusin mereka ya Allah. Dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Jangan sampai. Orang kalau motornya hilang enggak apa-apa. Tidak terlalu berat. Tapi kalau sholat subuhnya hilang, ini musibah. Anak tidak lulus, umpamanya ujian nasional aman, tapi anak tidak sholat, ini beban buat orang tua. Tapi kebalikannya kita lihat, orang tua kalau melihat anaknya lulus ujian, masya Allah, tapi nggak sholat, aduh nanti kan dapat hidayah sendiri. Meremehkan. Padahal doa Nabi, jangan sampai musibah kami dalam agama kami, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia itu ambisi kita yang paling besar. Ini doa Rasulullah. Jangan sampai. Wala mablagha ilmu, jangan sampai ilmu yang kita pelajarin semuanya untuk cari dunia, untuk ambisi dunia. Jangan sampai, itu permintaan Rasulullah SAW. Dan jangan sampai Engkau jadikan penguasa-penguasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Nanti insyaallah setelah sholat ada satu lagi obat untuk dua penyakit itu. Kita akan kaji setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Mungkin kita lanjut ya, habis sholat isya. Yang mau sholat sunnah mungkin nanti setelah kajian, atau nanti di rumah antum sholat sunnah supaya tidak terlalu malam jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Tadi di penghujung kajian kita menyampaikan tentang beberapa cara mengobati penyakit ini. Di antara obat pamungkas, obat mujarab yang insya Allah kita akan terselamatkan dari penyakit ambisi, harta, dan kedudukan ini adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tatkala kita mengikhlaskan niat kita dalam kehidupan ini hanya untuk Allah, kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Insyaallah penyakit itu akan kabur. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari bersabda, ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamis. Celaka budaknya dinar, budaknya uang emas, uang perak, budaknya pakaian. Yang menjadi ambisi dia adalah uang dan pakaian. Kehidupan dunia saja. In u'tiya radhi. Kalau dikasih ridha. Kalau dikasih harta, dibukakan pintu dunia untuk dia, ridha. Wa in lam yu'ta sakhit. Kalau dia enggak dikasih, murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kenapa aku enggak dikasih? Padahal aku sudah soleh, padahal aku sudah seperti ini. Ini budaknya harta. Ta'isa wa takas. Semoga celaka itu orang, kata Nabi, dan semoga terbalik dia. Wa idza syik falan taqash. Semoga kalau dia tertusuk duri, tidak bisa dikeluarkan itu duri. Ini Nabi mendoakan keburukan buat budaknya dunia. Lalu beliau mengatakan, tuba li 'abdin akhidhin bi anani farasihi fi sabilillah.
ash'athu ra'suhu mughabbaratun qadamah. Ini orang, kebaikan buat orang, seorang hamba yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah. Rambutnya, kepalanya ini sudah penuh dengan debu. Iya. Karena perjalanan yang panjang, kakinya juga penuh dengan debu. Ya nggak karu-karuan, kusut rambut dia. In kana fil hirasa kana fil hirasa. Ini orang, Masya Allah, kalau ditugaskan dalam penjagaan, dia laksanakan tugas pemimpinnya untuk menjaga. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau di bagian belakang, ditaruh di bagian belakang, dia taat kepada pemimpinnya, dia di bagian belakang. Ini ista'dzan lam yu'dzan lahu. Ini orang kalau minta izin enggak dikasih izin. Orang rendahan, tidak punya kedudukan. Wa in syafa'a lam yusyaffa'. Ini orang kalau mau minta tolong buat orang lain enggak diterima syafaatnya. Tapi ini orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Mau diletakkan di mana, siap. Begitulah antum seharusnya. Kita beramal buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ana dikasih jabatan ini, ana amalkan. Sekarang ana diturunkan di bagian kebersihan, ya ana amalkan. Kenapa? Karena ana beramal bukan buat antum. Kita beramal buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara kita mengikhlaskan niat buat Allah dalam beramal, dalam menjabat suatu jabatan, ikhlas lillahi ta'ala, maka kita diturun pun kita siap. Dimanapun kita berada, antum harus siap menjadi rajul saqah, orang yang siap ditempatkan di mana saja, yang mungkin tidak pernah muncul di depan. Antum bisa bayangkan, sekarang ana bisa ceramah di masjid ini, bagaimana antum bisa tenang dengan motor antum, dengan mobil antum. Tuh orang-orang yang ngatur itu nggak pernah muncul di depan. Mungkin antum nggak kenal sama dia, tapi kalau mereka orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan jaga amal perbuatannya, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Sang Pencipta. Kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim, rubba ash'ad aghbar madfu'in bil abwab idza law aqsama 'ala Allah la abar. Berapa banyak orang ini yang rambutnya udahlah kusut, kemudian penuh dengan debu. Kalau dia datang ke rumah orang ditolak, nggak pernah dibukakan pintu. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan doanya. Orang ini nggak dikenal. Mungkin kita lihat orang biasa duduk di pojok, mungkin kerjanya bersih-bersih. Kalau dia datang ke rumah kita, kita lihat, aduh dia datang lagi. Kita mungkin mengatakan seperti itu. Tapi kalau dia minta sama Allah, Allah kabulkan doa. Dia bersumpah, ya Allah, aku bersumpah dengan namamu, engkau turunkan hujan buat umat Islam, Allah turunkan hujan. Dan ada hamba-hamba yang seperti itu. Kalau dia bersumpah dengan Allah, yakin. Dan dia berharap Allah mengabulkan doanya, Allah kabulkan doa. Jadilah antum seperti itu. Yang tidak harus muncul di televisi, tidak harus berada di atas mimbar, tidak harus senantiasa diingat namanya oleh orang, tapi malaikat-malaikat Allah senantiasa mengingat nama antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mengalami masalah yang cukup besar. Di saat saya sudah berhijrah, sudah merasa dekat dengan Allah, disitulah saya menerima kenyataan bahwa suami saya berselingkuh. Benar dia berselingkuh. Jangan-jangan dia kawin lagi. Iya jemaah, perlu hati-hati kita kalau ngomong masalah ini. Kadang-kala wanita itu pencemburu, mungkin si lakinya kawin lagi. Tapi kalau benar lelakinya ini telah berzina, bahkan di saat posisi saya sedang hamil, lalu sebagai wanita yang masih merindukan surga, bagaimana sebaiknya sikap saya? Yang pertama, bersabar. Semua orang itu diuji dalam kehidupannya. Bukan cuma anti yang mendapatkan ujian itu. Ada orang yang difitnah berzina. Ada orang yang diuji memiliki suami yang mungkin dia benar berzina. Ada yang diuji dengan orang tuanya yang minum-minum.
Ada yang suaminya kadang-kala narkoba. Masya Allah, anak dengar seorang wanita cerita, dia itu punya suami, akhirnya dia cerai. Anak punya suami Ustaz, anak itu dikancing di kamar untuk nyabu sama dia. Dipaksa sama suaminya itu. Akhirnya dia lari dari jendela. Maka kondisi wanita ini yang pertama bersabar dan berusaha diperbaiki suaminya. Mungkin itu cerita. Mungkin dia tidak berzina, mungkin dia baru mulai, mungkin dia dekat sama perempuan itu. Macam-macam lah cari alasan dan doakan dia. Serta diajak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah ujian ini menimpa anti dalam kondisi anti sudah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara itu mungkin anti akan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau akhirnya sudah tidak bisa diperbaiki, anti boleh minta cerai. Nanti akhirnya. Tapi jangan sembarangan dengar berita ini berita itu, tahu-tahu langsung termakan dengan berita-berita seperti itu. Karena mungkin ada orang yang suka sama anti, yang nggak suka dengan kehidupan anti, kemudian ditebarkan berita-berita seperti itu. Dan para ibu-ibu nih, godaan terbesar buat bapak-bapak ini wanita. Maka tolong kalau sampai rumah suaminya itu dilayani dengan baik. Kadang-kala ada ibu-ibu yang Masya Allah suaminya udah capek yang kerja, istrinya sibuk dengan kerjaan dia. Ada yang suaminya datang dia pegang HP. Masya Allah, sudah datang mas. Masya Allah. Iya mas, bentar ya, anak lagi WhatsApp. Hari-hari kayak gini nih Masya Allah, perlu di training ya mas. Nah, usahakan suaminya itu dilayani ya. Tidak bisa dipungkiri godaan di luar kuat, di dalam rumah tidak mendapatkan layanan yang baik. Kesian suaminya. Ustaz, apa yang harus kita lakukan untuk meninggal dalam kondisi Islam? Apa amal ibadah atau kewajiban yang sudah kita lakukan menggaransi kita meninggal dalam kondisi Islam? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas seorang hamba yang mengamalkan perintah-perintah Allah, insya Allah dia bisa istiqomah. Dan antum doa minta husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Dengan cara kita mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan, mudah-mudahan kita mati dalam kondisi Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mau tanya Ustaz. Ana sudah melakukan nadhor. Apa nadhor itu? Nadhor itu melihat. Tapi ini karena nadhor itu melihat secara umum, melihat wanita di jalan disebut nadhor juga. Dan melihat calon istri itu tidak harus ketemuan. Bisa jadi kita ngelihat dari jauh. Lagi kajian di masjid, nanti itu calon yang kau akan lamar akan lewat. Engkau duduk di sini pura-pura baca Quran. Pura-pura baca Quran. Dia nadhor, itu lewat udah nadhor disebut. Jadi nggak harus ke rumahnya duduk berdua. Orang itu salah ketika berpikir nadhor itu harus datang menjumpai dia. Enggak, bisa jadi dari jauh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat mau menikah dan dia belum melihat, Nabi bertanya kepada dia alaihi salatu wasallam, "Anadharta ilaiha?" Kau udah lihat tuh calon istri? Belum. Kau anzur ilaiha. Kau lihat. Apa kata sahabat ini? Fatahabbatu laha. Maka aku sembunyi-sembunyi ngelihat tuh perempuan. Itu nadhor. Dalam artian kalau antum nggak cocok setelah nadhor, dia nggak tahu kalau antum mau melamar dia. Itu mungkin lebih nyaman. Tapi kalau setelah nadhor, ada ikhwan-ikhwan yang kerjanya nadhor tuh. Nadhor sana, nadhor sini, nadhor sana. Nggak cocok semuanya. Kesian tuh perempuan. Kesian tuh perempuan. Lebih baik antum ngeliat dari jauh nih. Calon yang kau mau lihat tuh dia sekolah di sini. Kau lihat tuh nanti dari jauh. Dalam kondisi dia belum tahu kalau dinadhor, sehingga kalau nggak jadi tidak terlalu perasaan buat dia. Ini anak sudah melakukan nadhor. Terus kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan pernikahan 1 tahun lagi. Bagaimana hukumnya jika anak dengan si akhwat yang melakukan chat lewat WA agar tidak terputus silaturahim? Oh, belum nyambung sudah takut terputus ya Mak. Ini nyambung aja belum.
Apakah yang seperti ini masuk dalam berkhalwat? Syukur. Islam itu tidak menghalangi seorang lelaki berbicara dengan wanita selama dalam batasan kebutuhan. Kalau memang butuh berbicara tentang persiapan pernikahan, umpamanya apa yang harus dipersiapkan, bertanya tentang mahar, macam-macam. Tapi kalau pertanyaannya lagi ngapain, langsung ada bunga-bunga, bahaya. Kalau gitu enggak, jangan, karena itu merusak hubungan antum nanti. Karena belum tentu dia jadi istri antum, belum tentu. Dan bisa jadi di tengah jalan salah satu meninggal dunia, atau ada masalah yang memisahkan kalian berdua. Makanya kalau mau jamaah ya, ada sebuah nikah ini, antum bisa nikah sekarang nih nikah, tapi kumpulnya tahun depan. Boleh. Akad nikahnya sekarang. Makanya antum kadang-kala bingung ketika membaca beberapa penjelasan para ulama, orang menikah tapi belum kumpul, lalu meninggal dunia. Seperti itu modelnya. Dia menikah sudah akad, tapi baru akan kumpul 2 tahun lagi. Nabi SAW menikah dengan Aisyah, beliau sudah akad, tapi kumpulnya setelah 2 tahun. Nggak apa-apa. Jadi antum melakukan itu supaya halal, chatting halal, duduk halal. Biasanya ini sampai hari ini masih dilakukan di Madinah. Jadi orang menikah itu melamar, nikah ya sekarang menikah sudah, tapi kumpulnya setelah walimah tahun depan. Jadi ini perempuan mau telepon, mau ngobrol, kadangkala mau datang ke rumahnya tuh perempuan nggak apa-apa, tapi nggak boleh berduaan sama orang tuanya karena bahaya. Mereka sudah halal, tapi jangan sampai nanti akad nikah dalam kondisi hamil. Itu yang ditakutkan. Maka mungkin untuk supaya tidak terputus silaturahim, antum bilang sama orang tuanya, udahlah kita disahkan aja nikahnya sekarang, baru walimahnya tahun depan. Dan antum harus siap. Jangan karena halal terus, Masya Allah, kan sudah halal Ustaz. Cara supaya agar menjaga iman naik terus, agar imannya tidak naik turun. Nggak bisa jemaah. Iman itu naik turun. Kalau antum mau naik terus jadi malaikat antum. Nggak bisa. Al-iman itu sudah yazid wa yang naik tuh. Oleh karena itu para sahabat Nabi imannya naik turun. Bagaimana perkataan Hanzalah? Bukan Hanzalah. Siapa? Nafaqah Hanzalah. Iya. Hanzalah ini dia datang dia keluar dari rumahnya langsung dia ngomong nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, ini munafik. Abu Bakar marah, "Oh, jangan ngomong ngawur kayak gitu," kata dia. Kata Hanzalah, kata kita nih kalau lagi kumpul sama Rasul SAW, ketika beliau menceritakan tentang neraka surga, wallah seakan-akan surga di depan kita. Kita lupa sama dunia. Tapi kalau sudah pulang, kumpul sama keluarga, udah kita mulai lupa dengan ini. Kata Abu Bakar, sama kayak kita. Sama kita ini. Kalau gitu kita datang ke Rasul SAW. Mereka akhirnya laporan kepada Nabi SAW. Apa katanya? Alaihi salatu wassalam, kalau kalian di rumah kalian seperti waktu kalian ngaji sama aku, tuh malaikat akan salaman sama kalian di jalan-jalan. Karena kalian bukan manusia. Lakin saatan ya sudah naik turun imannya. Kau ketika turun ya berusaha untuk menaikkan keimanannya, datang kajiannya. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu. Dan bagaimana menjaga pandangan dari lawan jenis. Bagaimana menjaga pandangan dari lawan jenis? Antum jangan duduk di pinggir jalan. Nah orang itu kalau Masya Allah, anak mau jaga pandangan anak, tapi ngobrolnya di pinggir jalan di warung, ya lewat tuh hari-harinya. Maka berusahalah antum untuk menghadirkan muraqabatullah, bahwasanya Allah mengawasi kita ya. Dan antum tahu ada seorang wanita ini, Masya Allah, ketika dia tawaf, terkenal wanita ini cantik banget. Ada seorang yang lihat perempuan ini, Allah, dia lihat. Apa kata perempuan ini? Iya, kalau masa perkataan perempuan itu mengatakan, innaka mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman at'abatkal manadhiru ra'aita alladhi la kullahu anta qadiru wala an ba'dihi anta sabiru. Kata dia, engkau ketika melepas pandangan
engkau sebenarnya melepas pandangan hati untuk hatimu itu, maka pandangan itu akan membuatmu lelah. Engkau akan melihat sesuatu yang engkau tidak bisa menguasai. Engkau sudah tidak bisa menguasai dan engkau juga tidak bisa bersabar menghadapi hal itu. Apa caranya? Ya tundukkan pandangan kita. Kadang-kadang setan itu bisik-bisik sama antum. Antum ngelihat boleh tanpa sengaja. Tiba-tiba ngelihat. Apa yang antum katakan? Palingkan pandangan antum. Jangan balik lagi ngelihat. Ya Allah, daripada anak penasaran. Itu syaitan hal jemaah. Alhamdulillah ana sudah sholat 5 waktu di masjid, tapi ana masih sering melakukan maksiat. Apa yang harus saya lakukan untuk menyempurnakan agama ini agar hamba tidak bermaksiat? Jazakallah khair. Subhanallah jemaah. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Penghuni surga itu bukan orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi mereka adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa yang mereka kelak dijanjikan surga adalah ketika mereka berbuat dosa besar atau mereka menzalimi diri mereka, maka mereka ingat kepada Allah SWT. Maka antum ketika berbuat dosa langsung taubat. Dan jangan balik lagi, niat untuk tidak mengulangi. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dan jangan ditunda-tunda. Anak kayaknya belum siap bertobat. Jangan. Antum sudah bertobat. Niat untuk tidak mengulangi. Perkara nanti terjebak dalam dosa itu, antum kembali lagi kepada Allah SWT. Dan agar antum terjaga dari maksiat itu, jauhi tempat-tempat yang membuat antum berbuat maksiat. Kalau antum biasa berbuat maksiat di tempat sepi, jangan suka ke tempat yang sepi. Kumpul sama teman-teman. Mudah-mudahan dengan seperti itu antum lebih terjaga. Perbanyak aktivitas yang menunjukkan keimanan sehingga antum bisa terjaga dari dosa-dosa tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Fitnahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harta. Fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah soal wanita. Pertanyaannya, adakah riwayat atau kisah yang menerangkan adanya fitnah wanita yang merusak di kalangan Bani Israel? Allahu a'lam bishawab. Tapi antum kalau melihat kisahnya Nabi Yahya, bagaimana Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya gara-gara wanita. Antum terus lihat cerita seorang pendeta yang dititipin perempuan. Jamaah antum kalau dititipin harta 1 miliar, kira-kira bisa antum jaga? Coba antum nih. Antum kalau dititipin di rumahnya harta 1 M, bisa nggak jagain? Kita mau titip nih, nggak bisa. Titipan saudara, masya Allah. Tapi kalau antum dititipin perempuan, bisa jaga. Orang kalau dititipin uang 1 miliar, insya Allah dia jaga. Tapi dititipin perempuan, insya Allah anak berusaha untuk menjaga. Aduh, ya. Itu fitnah terjadi di Bani Israel. Yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, seorang pendeta yang dititipin perempuan. Dia mengatakan, enggak, aku nggak mau. Kata dia, siapa yang mau jaga perempuan ini? 3 pemuda mau berjihad, adiknya nggak ada yang jagain. Ya udah, kata pendeta itu, boleh kau titipkan aku, tapi tidak kumpul sama aku. Rumah di depan rumah pendeta. Pelan-pelan sampai akhirnya berzina, naudzubillah, dan dibunuh itu perempuan. Itu gara-gara wanita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan banyak, anak satu yang anak baca nih. Rukun Islam ada 5. Kenapa kalau menjalankan rukun yang kelima dapat titel haji atau hajjah? Sedangkan menjalankan rukun yang 1, 4 kok nggak dapat titel seperti Pak Syahadat, Pak Sholat, Pak Zakat, Bu Puasa? Nggak ada jemaah. Titel haji itu pun sebenarnya tidak ada. Nggak ada titel dalam Islam haji gitu ya. Orang yang sudah berhaji kemudian haji 2 kali ditulis H kuadrat, haji 3 kali, ya itu nggak ada sebenarnya gelar-gelar seperti itu. Itu cuma panggilan orang. Nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Sama sebagaimana sholat nggak ada gelar, haji sebenarnya tidak ada gelar. Cuma haji itu akhirnya menjadi kebanggaan.
Antum pernah dengar Haji Muhammad SAW? Pernah disebut nama Nabi kita dengan haji? Pernah disebut nama Abu Bakar dengan haji? Kan? Bagaimana cara kita menyikapi terhadap harta warisan orang tua ketika orang tua kita meninggal dunia tidak sempat membagi-bagi hartanya kepada anak-anak? Ya itulah yang namanya warisan. Jadi orang tua ketika mati hartanya jadi warisan. Kalau dibagi ketika hidup bukan warisan. Karena kebanyakan sebagian besar kita akan terjadi perselisihan antar saudara kandung. Meski pembagian harta warisan dibagi secara syar'i, kebanyakan orang belum bisa menerima secara ikhlas. Subhanallah. Yang pertama, kalau antum dapat warisan, segera dibagi. Mungkin antum tidak butuh. Kan ada orang yang tidak butuh dengan warisan itu. Nantilah katanya dibagi, kata dia. Tapi mungkin keluarga antum ada yang butuh. Ana ingat ketika kakek ana meninggal, itu warisannya dibagi. Rumah warisannya. Karena rumah itu ditempatin sama kakak paling tua, akhirnya nggak sempat dibagi. Kakak paling tua perempuan. Salah satu adik yang laki itu nuntut, dan itu hak dia. Dia nuntut, itu hak dia dan harus dikasih. Seharusnya meninggal harta itu sudah milik ahli waris, bukan milik satu orang, dan bukan milik orang tua, bukan milik ibu juga. Padahal kita berpikir ketika bapak meninggal, ibu di situ, maka masih ada hak ibu. Itu hak bersama sudah warisan itu. Sehingga seharusnya dibagi. Karena nih anak minta, ada anak laki yang minta, akhirnya dibagi. Bagaimana cara membaginya? Yaitu dikeluarkan hak dia. Ini rumah harganya berapa? Ini rumah harganya umpamanya 100 juta. Oke lah, haknya fulan umpamanya setengah. Udah 50 juta dikasihkan ke fulan. Walaupun rumah itu tidak dijual, tapi itu hak mereka. Dan Allah menurunkan ayat khusus tentang warisan. Yang berhak membagi waris itu Allah SWT. Karena itu harta nemu sebenarnya antum. Antum nggak ada usaha. Kalau seorang anak dalam harta orang tuanya dia pernah usaha di situ, pernah membantu orang tuanya, maka haknya itu diberikan dulu. Oh fulan kau kerja, ini hakmu. Yang sisanya warisan baru dibagi. Dan itu hak bersama keluarga, cepat dibagi. Soalnya kalau ditunda-tunda, Allahu Akbar. Antum tidak tahu perasaan keluarga itu. Kakak beradik kadangkala itu jangan-jangan gara-gara harta silaturahim terputuskan. Antum segera duduk bersama mereka, jelaskan perkara ada yang tidak menerima umpamanya dengan pembagian yang sesuai dengan syariat. Khususnya mungkin adik perempuan yang mendapatkan setengah dari bagian lelaki, dijelaskan sama dia. Seorang kakak mungkin yang kesian sama adiknya, dia mengatakan, udahlah pembagian secara syar'i. Nanti kau kalau butuh apa-apa, aku yang akan bantu engkau. Mungkin seperti itu dijelaskan kepada mereka. Dan wanita ini dapat separuh, tapi buat diri dia sendiri, jemaah. Kalau lelaki dapat 1, buat siapa? Buat istrinya, buat anaknya. Ini perempuan kalau dapat 50 juta, suami dapat lelaki dapat 100 juta, yang 50 juta itu masuk kantongnya perempuan. Karena nafkah dia tetap mendapatkan dari suami. Urusan anak-anak tetap dari bapak. Tapi kalau seorang lelaki dapat warisan, Masya Allah, mungkin besoknya langsung habis. Baik, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan warisan, segera jamaah warisan ini. Karena ana melihat kejadian di Malang, Allahu Akbar, ya. Sampai seorang kakak ini didatangi adiknya dari Jakarta. Dia tanya sama Ustaz, kakak ana ini nggak mau bagi warisan, Ustaz. Dan orangnya baik, kakak ana itu, Ustaz. Maksudnya baik sama orang. Suatu hari ana datang ke sana mau minta warisan itu, karena yang laki 2, lainnya perempuan. Ana datang ke Malang, ana ngomong sama anaknya, Aba ada, nggak ada Aba. Masuk nggak boleh. Ini pamannya mau masuk rumah nggak boleh. Gara-gara mau minta warisan. Dan itu hak mereka. Jangan malu minta warisan, itu hakmu. Kau minta. Karena dia minta juga buat yang perempuan-perempuan. Akhirnya nih si adik yang laki ini diam di warung dekat rumah situ. Dapat berapa menit ternyata abangnya itu ada naik mobil keluar rumah. Gara-gara mau minta warisan. Dan itu bukan hak dia. Berikan kepada yang memiliki.
Assalamualaikum Ustaz, ada doa supaya kita diberi hakikat hati yang qanaah. Nah, apa di antara doa Rasulullah SAW? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa-doa supaya kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya seorang mahasiswa Surabaya. Di sini saya mengikuti sebuah organisasi kemanusiaan yang inti misinya yaitu menolong sesama manusia di bidang medis khususnya. Dalam setiap acara program terdapat maksiat-maksiat yang pasti ada, seperti ikhtilat saat rapat dan lain-lain. Di sini saya ingin menasihati sebisa mungkin. Namun di sisi lain saya takut terjerumus. Mohon nasihatnya. Ya, antum lihat kondisi antum. Ketika antum bisa memberikan warna di situ, antum bisa menjadikan ikhtilat itu berkurang sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu termasuk dakwah antum. Karena memang kalau bicara ikhtilat ini sebuah bala yang di semua tempat ada. Antum masuk ke warung ya laki perempuan misalnya. Antum masuk ke supermarket laki gabung perempuan di situ. Ya antum lihat sebisa mungkin antum mendakwahi mereka, menyampaikan agama Allah di situ sehingga misi kemanusiaan itu menjadi misi lillahi ta'ala nanti. Nah, Ustaz, mana yang lebih afdal ketika kita jadi makmum? Bacaan Al-Fatihah keras, kita cukup mendengar saja atau juga membacanya? Masya Allah. Antum tanya sama Ustaz lain aja. Karena pertanyaan ini tidak akan pernah selesai. Kalau pendapat anak, kalau imamnya baca, antum nggak usah baca, antum dengerin. Kalau antum dengar bacaan imam. Tapi nanti antum tanya sama ustaz lain akan mengatakan harus baca. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya memang ada dua pendapat ulama dan dua pendapat ini dua-duanya bisa dipakai. Maka antum boleh membaca, tapi menurut anda tidak wajib antum membaca. Tapi antum boleh membaca. Barakallahu fiik. Saya mau tanya, kepada siapa saja wanita harus menutup aurat? Ya kepada yang bukan mahram. Pokoknya semua yang bukan mahram dia. Untuk mahram itu antum bisa baca di surat An-Nisa ayat 23. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, itu firman Allah menceritakan tentang mahram. Kalau kepada orang asing kita harus menutup aurat kita. Nah, hukuman apa di akhirat kelak kalau di dunia tidak mau menutup aurat? Ya, kita tahu bahwasanya Allah menyediakan di akhirat itu cuma ada dua. Ada surga, ada neraka. Ya sudah, orang yang tidak taat, Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga, kata Rasul. Semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Bayangkan, apa ada orang yang enggan masuk surga? Para sahabat bingung. Mereka bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah SAW, yang tidak mau masuk surga? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang patuh kepada perintahku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak patuh, yang membangkang, maka dia enggan masuk surga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, ada wanita-wanita yang belum siap pakai jilbab, dikasih nasihat. Butuh proses. Antum lihat ketika 13 tahun Rasul SAW berdakwah di kota Makkah, ada jilbab di situ. Nah, jilbab baru turun ketika keimanan sudah kokoh. Orang kalau imannya belum kuat, antum suruh dia jilbaban, sholat aja belum benar, suruh jilbaban, sulit. Maka paling tidak rukun Islamnya dikuatkan, nanti baru kepada kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau iman sudah tertanam di dalam jiwa, perintah apa saja, perintah untuk pakai jilbab, itu perempuan-perempuan Ansor ketika diperintahkan pakai jilbab, dia kain apa saja yang ada di jemuran dia pakai buat jilbab. Nggak harus ke butik, nggak harus cari kerudung, enggak. Mau pakai spray boleh mau jilbab. Itu kalau sudah iman berbicara. Masya Allah. Afwan,
Sebelumnya mohon Ustadz dan jamaah yang hadir untuk mendoakan ana semoga tahun depan bisa menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pernikahan. Amin. Dan semoga antum yang di sini juga menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Gulu amin. Yang sudah punya istri gimana? Anak nggak ikut-ikut. Mohon saran dan petunjuk mengenai lamaran dan resepsi pernikahan sesuai dengan tuntutan Islam. Masya Allah, ini sampai subuh kita kalau saya bicara. Antum baca tuh, dia banyak tulisan-tulisan tentang itu. Antum perlu duduk bersama karena ini sudah bicara tentang teknis. Kita bicara teknis gimana yang syar'i. Maka perlu penjelasan yang lebih mendalam lagi. Hadza wallahu a'lam. Bagaimana Al-Quran menanggapi fenomena LGBT? Jamaah, LGBT itu akan datang. Sekarang lagi digarap. Dia itu muncul ke permukaan sebentar, ditolak. Dia godok dulu di dalam. Kalau kita lengah, kemudian kita mengatakan, oh LGBT nggak ada lagi gerak mereka, maka umat Islam nggak boleh diam. Allah mengatakan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu umat Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita harus bergerak, berdakwah, menyampaikan kepada semua masyarakat kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bicara LGBT, televisi kita itu, tayangan-tayangan di televisi itu mendukung LGBT. Banyak acara-acara. Antum tahu yang namanya ada acara yang ditonton sama anak-anak kecil. Upin Ipin. Tahu sama Upin Ipin? Di situ ada satu LGBT. Ada satu. Mereka ingin menampakkan kalau orang ini nggak apa-apa di masyarakat kita. Itu biasa. Anak kita dibikin kayak gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Ana jadi keri ya kalau ngomong LGBT. Di Surabaya. Di mana di Surabaya? Di pasar ikan apa pasar bunga? Di mana? Masya Allah, antum tahu semua, hati-hati. Al-Quran jelas-jelas lah kalau bicara LGBT. Allah itu menciptakan, ketika berfirman tentang penciptaan, apa kata Allah? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Ciptaan yang Allah ciptakan itu rijal, nisa. Lelaki dan wanita. Itu yang Allah ciptakan. Sekarang kalau antum mau daftar di berbagai medsos, dulu pilihannya cuma male and female. Sekarang ada other, ada lainnya. Mulai ditumbuhkan bahwasanya ada jenis ketiga. Kalau bahasa Arabnya sering disebut al-jinsus tsalits, kelamin ketiga. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita yang harus mempersiapkan diri. Karena program musuh-musuh Islam untuk merusak Islam sudah sampai. Makanya harapan anak kajian itu bukan cuma di masjid, jemaah. Kalau di masjid ini, insya Allah yang datang sudah orang-orang baik untuk di sini. Kita kepingin kajian di tempat-tempat yang ya kita bisa, orang yang nggak pernah datang ke masjid itu kita sampaikan dakwah. Maka panitia kajian berusaha untuk bikin kajian di tempat-tempat itu. Bismillah. Mungkin ustadznya nggak bisa langsung, tapi panitia yang menyediakan. Ustadz, nih kita mau ke tempat ini. Kita udah siapkan nanti ustadz yang nyampaikan. Nah, bismillah. Karena kesian tuh orang-orang di kantor, ya, di perkantoran, di pabrik, di perusahaan-perusahaan. Perlu dakwah itu sampaikan kepada mereka. Saya kalau tidak, kapan mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Dan LGBT ini benar-benar disusun dengan strategis bagaimana membuat orang menerima. Na'udzubillah min dzalik. Dan gay kepada anak-anak. Na'udzubillah, kita lihat. Nah, ini yang terakhir jamaah. Afwan, pertanyaannya menyimpang dari topik. Dari tadi sudah banyak menyimpang dari topik. Tapi ini Masya Allah, ini adab dan etika jamaah. Masya Allah. Ustaz, anak sangat ingin menikah. Anak mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Tetapi orang tua tidak merestui, harus selesai kuliah dulu. Ustaz, ana meminta saran antum agar orang tua merestui. Masya Allah.
Antum datang nangis sama ibu. Nangis antum ngomong, Bu, anak takut kalau anak nggak nikah bisa berzina, Bu. Masya Allah. Udah nggak kuat, Bu. Nah, antum minta terus, pagi minta, sore minta, malam minta, sampai bosan orang tua antum. Udahlah, bismillah, antum kawin sudah capek ibu. Ya pelan-pelan, tapi jangan sampai antum kurang ajar sama ibu. Ibu ngomong nggak boleh, siap Bu, anak pagi ini siap untuk dia menikah. Pagi ini, nanti sore anak minta lagi sama ibu. Nggak apa-apa dia pagi itu. Sore datang lagi sama ibu. Antum belikan hadiah sama ibu, belikan martabak, Bu, Masya Allah. Fadal, Bu. Gimana, enak martabaknya? Alhamdulillah, Bu. Bu, anak mau kawin, Bu. Boleh. Boleh kita nyoba ibu kita. Tunjukkan antum itu kalau benar-benar nggak kuat sudah. Dan kencengin doanya. Ketika antum umpamanya lagi ada ibu di situ, antum baca Quran, antum doa, biarkan ibunya dengar. Bu, ana mau doa, tolong diaminkan, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan ibu ana merestui ana nikah lagi. Ya, apa kita? Kita perlu supaya ibu tahu kita kalau nggak kuat memang. Karena ada orang yang sudah nggak mampu. Dan sekali-kali antum tulis surat buat ibu antum. Tulis surat. Kalau antum ngomong takut kurang ajar sama ibu. Kadang-kadang kita emosi apa antum tulis surat minta sama. Mudah-mudahan orang tua antum mengizinkan antum. Kadang-kadang orang tua antum tidak mengizinkan karena melihat antum belum siap. Gimana Ustaz mau dikawinkan Ustaz? Masya Allah, makan aja masih minta diambilkan. Gimana antum mau dikawinkan? Maka antum tunjukkan bahwasanya anak sudah siap. Antum kalau melihat anak kecil, antum gendong supaya lihat bapaknya. Saya sudah bisa gendong anak, Pak. Iya perlu kita menunjukkan bahwasanya kita ini udah benar-benar siap, Jan. Karena anak lihat ada orang tua kalau melihat anaknya itu sudah mulai senang sama anak kecil, oh kepingin punya anak, ini anak sudah. Iya, sudah kasih sayang buat anak-anak kelihatan, insya Allah orang tua antum mudah-mudah. Tapi kalau belum merestui, antum sabar dengan berpuasa antum. Ya udah tahan diri dengan berpuasa, menahan diri. Semoga Allah membukakan pintu hati orang tua antum dan merestui antum. Jangan memaksa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Anak berterima kasih kepada semua panitia yang telah ikut andil berpartisipasi atas jalannya kajian ini, khususnya kepada pihak takmir masjid dan yayasan Masjid Mujahidin ini. Semoga Allah menjaga mereka dan menerima amal kebajikan mereka, dan antum semua yang hadir ke tempat ini semoga pulang dari tempat ini diampuni dosa-dosa antum. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.